satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi tingkap. Saya tidak menyiapkan pantun, tapi karena ada mesti dijawab. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi acara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah waktu sedikit tersisa. Jadi saya ini ustadz yang ceramah dari kampung ke kampung. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam ke kabupaten. Dari tepi kampung itu kami tinggalkan kendaraan, kami pun naik sampan 7 jam ke dalam hutan untuk menyampaikan dakwah Islam. Kenapa lama sampai 7 jam? Karena serba salah. Kalau airnya banjir, arusnya deras. Kalau airnya surut, sampan ini mesinnya tidak bisa ke dalam karena sungainya sungai batu. Jadi kalau mesin itu diturunkan, pecah kipasnya. Jadi lama saya termenung, sudah bolak-balik tak nampak solusinya. Karena kalau tetap pakai cara lama ini 7 jam masuk ke dalam, capek, lelah, habis tenaga. Lama saya duduk di atas batu di tepi sungai. Kalaulah ada yang bisa membuat sampan di belakangnya pakai, rupanya pikiran saya itu dikabulkan Allah, disampaikan saya ke Politeknik Sriwijaya. Tadi kata Pak Direktur, di sini tidak sama macam kampus lain Ustaz. Kampus lain itu satu lokal bisa 50 orang, karena ilmunya tidak pakai praktek, di kertas saja. Di sini 25 orang. Masa 25 orang itu tak ada yang bisa membuatkan saya satu sampan pakai kipas di belakang? Siap? Saya bermimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi saya insya Allah diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat nanti duduk saya di sampan itu dengan anak alumni Politeknik Sriwijaya, sehingga tak naik turun kami lagi ke dalam sungai, cukup macam masuk. Awal saya masuk ke hutan ini yang ngajak mahasiswa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami kemarin KKN ke dalam hutan, kami ingin bawa Ustaz. Oke, saya kalau mahasiswa yang bawa saya semangat. Karena dengan mahasiswa ini mudah kita balik. Beda kalau ceramah di panti jompo. Bawaannya mau mati aja. Siap Ustaz, kami bawa masuk hutan. Ya, nanti Ustaz kita naik mobil dari Pekanbaru 5 jam. Kita tinggalkan mobil, nanti dari Rantau Langsat kita akan naik speed ke dalam. Bayangan saya speednya macam film Baywatch itu. Begitu sampai di tepi sungai, saya tengok Alketeku. Turunlah kami di sampan kecil, isinya cuma 5 orang, mesin kecil. Kalau tak segan sama mahasiswa sudah balik saya. Kok tahu gini balik aja lah. Tapi mereka kan semangat. Gimana Pak Ustadz? Masih semangat? Semangat. Kalau mati, 7 jam. Tertidurlah saya berbantalkan ransel itu tidur. Pas sedang tidur itu masuk air. Itulah direkam mereka. Mahasiswa ini pun kurang ajar juga. Direkam mereka dari belakang, dimasukkannya ke YouTube, ditonton orang. Ustadz,
Akhirnya banyaklah komen di bawah. Ada yang mengirim gambar caption orang menangis. Betapa tulusnya engkau, Ustaz. Wah, ada pula komen di bawah. Memang inilah Ustaz yang sesungguhnya. Ada pula komen di bawah. Jadikan aku yang kedua, Ustaz. Dah. Jadi masalah saya yang pertama, bahwa saya ingin perahu yang tidak pakai kipas di bawah, tak terkendala banjir bandang, tak terkendala air surut, mau perahunya itu mau hujan mau apa tetap ada, insya Allah diselesaikan oleh Politeknik Sriwijaya. Yang tepuk tangan dulu, sampan belum jadi. Cepat kali tepuk tangan. Sampailah kami ke kampung namanya Air Bomban. Sampai di Air Bomban, naik ke atas, musola di atas, sungai di bawah. Yang jadi masalah, tidak ada WC di atas. Kalau kebelet mesti ke bawah. Saya tidak apa-apa, jalan itu insya Allah. Yang jadi masalah jam 4 malam. Di hutan itu saya dengar suara. Saya tanya, Pak Imam, ya, suara apa tuh Pak Imam? Harimau katanya. Terpikir lagi otak saya, gimana caranya air sungai ini dinaikkan ke atas tanpa mesin? Karena di situ banyak air terjun kecil. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Politeknik Sriwijaya. Pikirkan loh. Nah, udah berapa yang saya request? 2. 1 sampai sampan pakai kipas di belakang. Yang kedua menaikkan air bawah ke atas. Selama ini kalian kan tahunya cuman menurunkan air dari atas ke bawah. Air kencing. Ini macam mana menaikkan yang di bawah ini naik ke atas, sehingga bisalah mereka berwudu, kemudian WC, toilet, sampah turun ke bawah. Bayangkan yang tua-tua di kampung tuh menggigil dia mau turun. Ya kalau sampai ke bawah, kalau terguling jatuh. 3. Kami bawa batu senter. Cuman 2 jam dipakai habis soak. Kalau dibelikan mereka mesin, maka mesin itu kan pakai solar. Membeli solarnya 7 jam, habis dari jalan. Sedangkan ada teknik yang canggih menggunakan cahaya matahari. Siapa lagi yang bisa membuat? Politeknik Sriwijaya. Memang berapa tahun udah saya berdoa, hari inilah dikabulkan Allah. Wahai Politeknik Sriwijaya, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Naik sampan disediakan Politeknik Sriwijaya. Air naik ke atas Politeknik Sriwijaya. Terang benderang. Ada di YouTube itu saya ceramah gelap. Ceramah di tengah gelap. Assalamualaikum. Kenapa begitu, Pak? Cemana Ustaz rasanya ceramah di tengah gelap? Macam menceramahi hantu. Rasa-rasanya yang di depan itu zombie, Nyiroro Kidul, kuntilanak, genderuwo, tuyul. Gelap. Cobalah kalau ada yang satu. Sekarang terlalu banyak yang mencaci maki. Kenapa Pemda tidak membuat? Kenapa tidak cair APBD? Kenapa anggota dewan? Kita kalau banyak caci maki orang sakit hati, betul? Saya, kalian tengok komen-komen di YouTube, banyak yang mencaci maki saya kan? Padahal belum ada saya maki-maki. Belum ada saya maki. Tengok nanti saya maki, baru dia tahu. Yang keempat, seminggu saya di dalam lost contact.
Tak ada hubungan sama Pekanbaru sama sekali. Begitu sampai di dalam mau ngasih tahu aku sudah sampai, buka HP no signal. Saya tanya, gimana caranya di sini? Oh, ada Ustadz, kata dia. Apa itu? Ada di sana tiang, namanya pokok kayu tualang di atas bukit. Naik ke atas bukit, satu tiang kayu tualang naik ke atas. Yang bisa memanjat kayu itu satu orang. Nanti HP itu dibawa sampai ke atas, digini-ginikan. Barulah signal, barulah masuk, SMS masuk. Yang jadi masalah, yang memanjat ini tak pandai membaca. Kan payah itu. Naik dia ke atas, berbunyi, tit, 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 masuk. Dia tak tahu entah apa isinya. Jadi 7 hari memang tak ada sama sekali. Memang rasa balik ke zaman batu. Siapalah yang bisa membuatkan tiang tower di atas? Politeknik. Sudah berapa pesan request saya? Ini makin lama ceramah ini makin banyak ini. Sampan pakai kipas, sudah. Air naik ke atas, sudah. Lampu terang benderang supaya bisa orang sholat ceramah pakai suara sound system, sudah. Komunikasi bisa lancar, ngasih tahu di rumah bahwa bantuan sudah sampai, sudah. Yang paling menyakitkan selama 7 hari itu tak bisa update status. Padahal alamnya begitu indah. Coba kalau bisa streaming waktu mandi-mandi di Sungai Batu tuh, kan kita pacakkan kamera di situ. Nah, mandilah kita kan. Nah, jamaah, apa mau dikata? Mandilah dalam hutan. Dari 4 sampel contoh request saya tadi, siapa yang sebenarnya berdakwah? Orang UIN atau Politeknik? Karena kebetulan orang Politeknik, tentu dia jawab Politeknik. Itulah yang disebut dengan sinergitas, bekerja sama. Bahan ceramahnya anak UIN, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Dakwah. Fasilitasnya orang Politeknik Sriwijaya. Kalau anak-anak UIN hanya tahu ayat Quran hadis, tidak pakai teknik, dia orang yang matanya terang benderang tapi kakinya lumpuh, gimana mau berjalan? Contohnya siapa? Saya sendiri. Di dalam hutan tempat kaum yang tak beragama itu tidak ada tabligh akbar. Saya di Politeknik Sriwijaya sampai dipesan Habib Mahdi, jangan ada salaman, jangan tarik menarik, saking kan penuhnya mau bersalaman. Sampai saya ke dalam hutan rimba itu, satu pun tak ada negur saya. Sampai situ saja, diam aja semua, cuek aja mereka. Yang merokok nyantai merokok, tengok. Dalam mati saya. Yang kenal sama saya itu kan syaratnya 2. Pertama punya HP, kedua ada signal. Di sana HP tak ada, signal tak ada. Mana dia kenal? Tengoknya, siapa kurus ini, kata dia. Artinya kami tak bisa berdakwah. Jangan sangka di dalam hutan saya bisa tabligh akbar. Mana bisa? Dipaksa mereka kumpul, mana dia mau? Alhamdulillah bersama kami itu ada yang pandai budidaya lebah. Nah, jadi diajarkanlah mereka, Bapak Ibu tahu bagaimana cara budidaya lebah? Itulah diajarkan. Di sana tidak boleh meracun ikan. Ikan tuh jangan disetrum, jangan diracun. Karena kalau diracun pakai tuba, pakai putas, jangankan ikannya, cucunya pun mati. Maka di sana mereka memancing. Diambil mereka bambu tebal, dikasih kaca di tengah, diikat pakai karet, pasang. Lalu kemudian buat tembak dari kayu, pakai jari-jari sepeda, nembak. Saya ambil kaca itu pakai
Saya pakai 2, saya minta foto Lara Croft. Jadi di dalam air yang jernih itu nampak bisa nembak. Bisa tak orang politeknik membuatkan alatnya? 5 sudah alat. Kalau mereka yang orang di hutan cuman bisa buat 1 tembak, kalian buatlah sekali tembak 5 ikan itu mati. Bisa berpikir. Maka saya termasuk kurang setuju KKN 2 bulan dulu. Itu KKN 2 bulan, terus terang Bapak Menteri Pendidikan Nasional itu kurang tak ada. Pergi mereka KKN ke kampung, habis itu main-main poli, pacaran, balik hamil. Tak ada gunanya. Tak betul. Kalau memang mau praktek, buat dia di sana 6 bulan atau 1 tahun. Yang dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Peternakan, ajarkan betul orang di hutan itu bagaimana ternak ikan, buat karamba. Adapun masalah tekniknya serahkan kepada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Politeknik Sriwijaya. Siap? 5 pesan tadi. Itu mesti kalian wujudkan itu. Nanti kalau pulang dari sini, siapa ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Habib Mahdi sudah ngasih tahu, kata beliau tak perlu foto-foto. Nanti habis acara yang ingin foto, foto jadi bawah itu. Ustaz Somad dengan Pak Direktur Politeknik sekalian. 5 pesan. Apa isi Ustaz Somad tadi? Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Orang pun heran. Kenapa itu pula isi ceramah dia? Ternyata itulah yang akan menjadi amal mengalir. Selama sampan itu mereka pakai mengalir, maka buatlah sampan yang tak lapu-lapu. Kalian buat sampan, entah dari apa terserahlah. Kalian buat cahaya matahari itu yang tak mati-mati. Selama mereka sholat pakai lampu itu, teranglah kubur kalian di dalam.